in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's get some. Pengertian dan perbedaan syariat dan hukum Islam. Pengertian syariat secara bahasa, syariat berarti jalan yang lurus atau jalan menuju sumber air. Secara istilah, syariat adalah aturan atau pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia melalui wahyunya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah produk pemahaman atau ijtihad manusia terhadap syariat. Ia mencakup penafsiran, perumusan, dan penerapan syariat dalam bentuk fikih. Karena melalui ijtihad, hukum Islam bisa berbeda sesuai konteks mazhab dan kondisi zaman. Perbedaan syariat dan hukum Islam. Syariat adalah keseluruhan ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat keyakinan, akidah, ibadah, muamalah, hubungan sosial maupun akhlak. Hukum Islam. Hukum Islam adalah bagian dari syariat yang mengatur perbuatan manusia secara lahiriah dan berkaitan dengan hukum-hukum praktis seperti hukum pernikahan, warisan, pidana transaksi ekonomi, dan lain-lainnya. Persamaan syariat dan hukum Islam. Pertama, keduanya sama-sama berasal dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keduanya baik syariat maupun hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ketiga, keduanya bersifat mengikat bagi umat Islam. Yang keempat, keduanya menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan. Kesimpulannya, syariat dan hukum Islam merupakan dua konsep penting dalam ajaran Islam yang saling berkaitan, namun memiliki perbedaan yang mendasar meskipun berbeda dalam hal cakupan dan sifat syariat. Dan hukum Islam memiliki persamaan dalam hal sumber, tujuan, sifat, mengikat, dan peranannya sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan umat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari syariat dan keduanya tidak dipisahkan dalam upaya mewujudkan. Ada satu hukum dalam syariat tentang 3 persoalan yang kalau Anda kerjakan, baik serius ataupun canda, hukumnya tetap serius. Artinya terjadi hukum di dalamnya. Ya, 1, an-nikah, yang kedua talak, cerai, kan? Kemudian yang ketiga raj'ah. Ini semua dalam hukum munakahat, hukum bab tentang pernikahan. Jadi 1, an-nikah. Hati-hati nikah. Ya kalau sungguhan sudah jelas kan, ada saksi, kemudian ada maharnya, ada walinya dan sebagainya, itu serius. Tapi yang kadang sering tidak disadari, hati-hati. Teman-teman misalnya yang bikin tentang sinetron, tentang drama, film, terus ada adegan pernikahan tuh. Awas tuh. Kalau kemudian walaupun canda tapi terpenuhi semua syarat-syaratnya, qadarullah yang main itu walinya ada misalnya kan, maharnya ada, terus disebutkannya namanya lagi langsung misalnya ya, Fulanah binti Fulan mas kawin sekian, walaupun canda di situ ya, sifatnya sedang membuat satu hal untuk tayangan, tapi kalau dikerjakan itu bisa jadi serius. Yang termasuk ini canda nih ya, misalnya sama bapak si Fulan, antum kenalan ya sama kawan ya kan, terus anak kamu nih masya Allah ya, kalau jadi nih gitu, saya bener nih ya, saya kayak nikahkan kamu nih dengan putri saya mas kawin sekian, jadi saya terima nikahnya, itu jadi tuh. Ya, makanya hati-hati ya, hati-hati gitu dengan ini, canda bisa jadi serius. Kemudian talak. Nah, talak juga hati-hati supaya tidak main-main. Kenapa syariat memperlakukan ketat pada hukum talak? Sehingga ada perlindungan kepada istri, sehingga suami nggak main-main ya, mempermainkan rumah tangga misalnya. Nanti ada konsep yang menekankan kepada perlindungan istri, ada konsep penghormatan kepada suami, sehingga ada keadilan di dalamnya. Ya, jadi istri pun di sini dipagari, dikuatkan, dilindungi oleh syariat hukum Islam sehingga derajatnya terangkat, diberikan kemuliaan. Suami sekalipun pemimpin diberikan batasan-batasannya, di mana harus tegas, di mana mesti dilarang, di mana diminta menyayangi, menghormati, mengayomi dan sebagainya. Termasuk dalam persoalan ini tentang talak, ya, tentang cerai atau talak. Di sini sangat ketat dalam hukum Islam, tidak boleh ada main-main. Ya, karena ini terkait dengan perasaan, terkait dengan kekuatan, terkait dengan dampak. Ya karena itu dalam Islam saking ketatnya ya pengetatan dan perlindungan terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga, maka talak pun tidak boleh dipandang sepele. Ya jangan main-main, kalau kamu sampaikan main-main dihukumi serius.
Ya, hukum yang diterapkan dengan keseriusan itu untuk membuat sebuah ketegasan sehingga suami tidak mempermainkan keadaan itu untuk sengaja berbuat talak. Dan yang terakhir adalah roja'ah. Persoalan untuk rujuk. Jadi rujuk itu juga ada persoalan disampaikan saya pengen rujuk ya. Kita ketemu lagi misalnya malam ini kita ketemu bareng-bareng bisa nyaman lagi, gabung lagi, itu sudah dianggap rujuk. Nah, di dalam Islam, dalam perkara-perkara syariat, kita nggak boleh nanya. Perkara-perkara syariat. Ya, tapi dalam perkara-perkara akidah, kita wajib nanya. Oke, ulang dulu. Akidah Oke. itu apa, Bro? Apa? Akidah syariat itu bedanya apa? Mampus lu. Kan bisa nanya ke langsung ke Ustaznya, kenapa nanya ke gua? Sengaja syariat dia, akidah. dia ragu lu muslim atau bukan. Dia ragu lu muslim atau bukan. Tergantung hari. Kalau hari Sabat lu jadi apa lu? Harusnya tadi syutingnya Jumat tuh, gue lagi muslimnya tuh. Ini kan Iya. gue lagi ngetes masuk aliran, aliran sudo LGBTQ nih, Jai kan. Jadi kayak lu meyakinkan dia lah gitu. Iya. Akidah. Gini nih, makan babi itu masuk kategori mana? Syariat apa akidah? Syariat makan babi syariat. Nah, kemarin gue nanya kenapa kita nggak boleh makan babi? Nah, itu nggak bisa dijawab. Nah, jadi gini, aku saudara nih, aku bantu nih lu. Kalau friend. Ya, nih lihat ya. Kalau kita ke dokter, percaya bahwa dia adalah dokter, itu akidah. Dan harus dipertanyakan dia dokter atau bukan. Who is the doctor? Itu harus dilakukan. Bertanya bahwa ini benar nggak dokter. Tapi ketika kita sudah yakin dia dokter, akidahnya udah beres nih ya. Terus kemudian dia ngasih kita resep, maka itu nggak boleh ditanya. Benar. Karena kita pasti nggak ngerti. Benar. Nah, syariat itu resep. Oh, Masuk akal? Make sense? Masuk akal. Nah, maka babi nggak boleh dimakan itu sudah kayak resep. Nah, tapi bapak ini tadi yang anaknya nanya, kenapa Yesus bukan nabi kita misalnya? Kita kenapa nggak nabinya Yesus aja? Kenapa Muhammad gitu kan ya? Kenapa Tuhan kita Allah? Nah, itu pertanyaannya ranahnya adalah pertanyaan ranah akidah. Itu akidah. Jadi harusnya orang nanya gitu Harusnya kan. nanya. Iya. Aku bilang sama bapaknya, Pak, kalau aku punya anak kayak gitu, aku senang banget. Kenapa? Karena dia sebenarnya sedang menjalani jadi muslim yang sejati dengan pertanyaannya itu. Karena justru kalau dia nggak nanya, itu yang mengakibatkan orang-orang zaman sekarang nih IQ-nya rendah. Karena dia berobat bukan pada dokter, ternyata datangnya pada dukun. Dia anggap dokter. Nah, itu second episode. Oke, fokus pemikiran dulu. Itu Dan second dengan episode. si anak nanya gitu kan dia kan masuk ke intinya dari beriman kepada Allah dan Rasulullah kan. Udah sebenarnya cocok, kan. lu duduk di sini aja, gue duduk di Bisa sini. tuker aja kan? Duduk kayak break Iya. dulu. Lo ini Padahal tadi bingung. lo tahu kan kayak la ilaha illallah. No, mampus. Nah, lu. tiada Tuhan Selain Allah. Ya. Tiada Tuhan dulu. Iya, tiada Tuhan selain Allah.